Semakin banyak aplikasi yang kalian install dan kalian lebih suka pakai multitasking atau mungkin kalian pakai smartphone kalian untuk ngelakuin beberapa hal yang lumayan berat seperti editing, main game, multitasking dan lain sebagainya, tentu saja kalian butuh yang namanya HP dengan RAM gede. Karena kalau kalian pakai RAM yang gede itu mudahin kalian banget saat kalian ngelakuin multitasking, editing, bahkan sampai main game. Selamat datang di channel Smart Choice Indonesia. Di video kali ini kita bakal kasih kalian 5 daftar smartphone dengan RAM 12 GB yang harganya itu tergolong masih lumayan murah banget. Tapi seperti biasanya sebelum lanjut kalian jangan lupa untuk pencet tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Nah, karena saat kalian subscribe itu bakal ngedukung kita banget supaya kita berkarya lebih baik lagi ke depannya. Daftar smartphone pertama dengan RAM 12 GB adalah Realme 15 5G. HP ini diciptain khusus buat kalian yang speknya lumayan oke banget. Realme benar-benar all out di segi ketahanan fisik dan daya. Bikin HP ini terasa seperti tank dalam balutan bodi yang tetap stylish. Untuk masalah dapur pacu dan chipset serta performa, HP ini ditenagai MediaTek Dimensity 7300 dengan fabrikasi 4 nanometer. Mungkin bukan yang paling kencang di daftar ini, tapi fabrikasi 4 nanometernya bikin dia super adem dan lebih efisien dalam ngejalanin taskingnya. Ditambah RAM yang jelas udah 12 GB, multitasking bakalan lebih smooth banget. Selain itu juga, untuk urusan baterai dan chargingnya, HP ini udah pakai baterai 7000 mAh yang dijejalin ke bodi tipis 7,66 mm. Kalian bisa pakai HP ini hampir 2 hari tanpa mikir colokan. Pas habis, ada 80 watt ultra charge yang ngebut banget. Untuk ketahanannya sendiri udah ada sertifikasi IP69, artinya dia tahan semprotan air tekanan tinggi dan suhu yang lumayan tinggi. Kehujanan masih aman sentosa dan kameranya sendiri udah ada 50 megapiksel untuk kamera utamanya dengan sensor Sony IMX882 dengan OIS. Foto malam bakalan tetap terang dan stabil, plus kamera depannya udah 50 megapiksel juga. Dan untuk urusan layar, dia udah pakai layar OLED 144 Hz yang desainnya itu curve, bikin scrolling kerasa lebih smooth. Dan untuk operating system, dia udah pakai Realme UI 6.0 yang berjalan di operating system Android 15. Untuk harga sendiri sekitar 4,6 jutaan dan bisa naik turun. Kalau kalian mau tahu harga terupdate-nya, spek dan fiturnya, langsung aja cek link yang udah kita share di bagian deskripsi. Daftar kedua ada Infinix GT 30 Pro 5G. Kalau hidup kalian memang didedikasikan buat main game, jangan lirik yang lain. Dengan budget 4 jutaan, ada Infinix GT 30 Pro 5G dengan RAM 12 GB. Performa dari hardware-nya udah lumayan mumpuni banget dan beberapa game bisa disetting rata kanan. Untuk chipsetnya sendiri, dia pakai MediaTek Dimensity 8350 Ultimate. Chipset ini punya raw power di atas rata-rata kompetitor dengan harga sejenis. Ada fitur shoulder triggers. Ini merupakan fitur cheat legal yang bikin kalian bisa main FPS kayak pakai stick konsol L1 ataupun R1. Ditambah, udah bypass charging. Jadi kalian bisa main HP sambil ngecas tanpa bikin baterai panas karena daya bakalan langsung ke bypass ke sistem tanpa melalui baterainya. RAM-nya sendiri udah disebutin tadi 12 GB dengan internal storage 512 GB. Selain itu juga layarnya udah AMOLED 1,5K dengan refresh rate 144 Hz. Urusan kamera dia udah pakai 108 megapiksel. Lumayan sih, tapi kamera depannya cuma 13 megapiksel. Harga sendiri 4,4 jutaan saat video ini kita rilis. Seperti biasanya yang pengen tahu harga terupdate-nya langsung aja cek linknya udah kita share di bagian deskripsi. Daftar ketiga ada Motorola Edge 60 Fusion 5G. Nah, kalau kalian tipikal orang yang agak beda dari yang lain dan apalagi ada balutan nama besar dari Motorola yang pernah berjaya di masa lampau, kalian patut mempertimbangkan Motorola Edge 60 Fusion yang udah 5G ini. Karena apa? Kolaborasi sama Pantone bikin pilihan warna, desain, estetik parah. Plus ada finishing vegan leather yang enak banget buat kalian genggam, nggak licin. Layarnya POLED 144 Hz, udah modelnya itu curve dengan resolusi Super HD 1,5K. Visualnya tajam dan warnanya juga pop up banget. Untuk urusan kamera, dia udah pakai 50 megapiksel Sony Lithia 700C dan diklaim dia adalah pengguna di jajaran awal untuk Sony Lithia 700C
Dengan OIS artinya dia udah punya internal stabilization system yang bakal video kalian itu nggak goyang-goyang. Selain itu juga operating sistemnya dia udah pakai Hello UI berbasis Android 15 yang hampir murni stok Android. Bersih, enteng, satset, dan nggak ada bloatware yang terlalu mengganggu. Chipsetnya dia pakai Dimensity 7400, performanya memang di atas sedikit Dimensity 7300 standar. Dan untuk urusan ketahanan, dia udah sertifikasi IP69. Jadi kalian bisa ajak dia untuk mainan di tepi kolam, misalnya kena air cipratan hujan deras, masih aman banget. Harga sendiri sekitar 4,2 hingga 4,3 jutaan saat video ini kita rilis. Dan untuk harga pastinya kalian bisa cek link nih yang udah kita bagikan di kolom deskripsi. Daftar keempat ada Tecno Camon 40 Pro 5G. Ini smartphone yang bener-bener bikin kagum banyak reviewer ya. Karena untuk urusan kameranya sendiri di DxOMark dia itu hampir setara dengan brand-brand HP flagship maupun flagship killer. Dia adalah Tecno Camon 40 Pro 5G. Kamera depannya juga udah juara banget. Udah 50 megapiksel dengan autofocus. Maka bakalan tetap stabil. Di sini kalian bakal selalu dapat efek bokeh yang alami. Kamera belakangnya dia udah pakai sensor 50 megapiksel Sony IMX890 dengan OIS, artinya dia udah punya internal stabilization system juga. Sensor ini udah terkenal banget soal kualitas di HP flagship tahun lalu. Hasil fotonya, detail dan night mode-nya itu terang juga. Layarnya AMOLED 144Hz yang responsif buat scrolling dan editing. Untuk urusan RAM sendiri, udah disebutin tadi kalau kategorinya adalah RAM 12 GB dengan chipset 7300 Dimensity. Kapasitas baterainya sendiri 5200 mAh dengan 45 watt fast charging. Jadi ini merupakan HP yang benar-benar ngejutin banyak reviewer karena untuk rank DxOMark-nya itu benar-benar tinggi dan hampir setara dengan HP-HP dengan harga 8 hingga 10 jutaan. Buat kalian yang penasaran sama harganya, saat video ini kita rilis sekitar 4,1 atau 4,2 jutaan. Buat kalian yang pengen tahu harga pastinya, seperti biasanya nih, langsung aja cek link yang udah kita bagikan di kolom deskripsi. Daftar kelima ada Redmi Note 14 5G. Xiaomi kembali ke akarnya, ngasih spek yang bikin kita geleng-geleng kepala dengan harga yang paling terjangkau. Redmi Note 14 5G ini solusi buat kalian kaum mendang-mending tapi butuh storage lega buat nyimpen drama Korea atau ribuan foto serta video. Untuk urusan RAM sendiri, udah pasti dia 12 GB plus internal storage-nya udah 512 GB. Untuk chipsetnya sendiri, karena konsekuensi dari harga yang murah dan storage yang gede, chipsetnya agak sedikit dipangkas nih. Dia pakai Dimensity 7025 Ultra, masih lumayan oke buat harian dan game ringan. Tapi bakal kerasa bedanya kalau diadu sama Infinix GT 30 Pro. Kamera sendiri dia udah pakai 108 megapiksel utama, angkanya gede dan hasil fotonya lumayan tajam di kondisi terang. Kamera depannya standar di 20 megapiksel. Ketahanannya dia cuma dapat sertifikasi IP64. Jadi cuma tahan cipratan air dan debu aja. Jadi jangan coba-coba dicelupin ke dalam kolam ataupun bak mandi ya. Untuk harga sendiri dia digolongkan paling murah di sekitar 3,6 jutaan saat video ini kita rilis. Jadi buat kalian yang pengen tahu harga terupdate-nya, langsung aja cek link yang udah kita share di bagian deskripsi. Dan itu tadi adalah 5 rekomendasi smartphone dengan RAM jumbo 12 GB dengan harga yang tergolong paling murah. Terima kasih sudah nonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya.